Suku Batak adalah salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku ini dikenal sebagai suku yang cerdas, pemberani, dan pengembara. Di dalam pengembaranya, pada zaman dahulu, suku Batak diperlengkapi dengan beberapa senjata sakti. Untuk mengetahui senjata sakti tersebut, langsung saja kita lihat video berikut ini, guys. Di posisi ketiga ada hujur siringis. Hujur siringis adalah senjata khas Batak yang berbentuk seperti tombak, dan di ujung tombak dibuat suatu tembaga yang sangat tajam atau yang baja pilihan. Pada zaman dahulu atau zaman kerajaan Batak, senjata ini digunakan oleh para prajurit atau panglima sebagai ujung tombak perlawanan terhadap musuh. Dan pasukan yang menggunakan tombak ini adalah pasukan yang telah terlatih dan dipilih secara khusus. Selain itu, hujur siringis juga digunakan untuk membuka mata air di suatu perkampungan. Sama seperti pisau halasan, hujur siringis juga dibuat penuh dengan aura mistik atau dengan membuat sesajen khusus untuk menempanya. Menempanya bukanlah orang sembarangan, melainkan datu yang sangat sakti pada zaman itu. Sang datu akan memilih bahan yang dibuat untuk menjadi gagang tombak, kemudian merakitnya menjadi tombak yang sangat tajam. Setelah itu ada ritual khusus untuk memasukkan mantra-mantra atau jimat-jimat ke dalam hujur siringis. Menurut cerita orang Batak zaman dulu, hujur siringis juga bisa diterbangkan oleh datu. Di posisi kedua ada senjata khas Batak yang cukup sakti, yaitu pisau halasan. Pisau halasan adalah pedang yang berasal dari Tapanuli Utara atau tanah Batak. Pisau halasan biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin Batak yang sudah memiliki otoritas hingga di tingkat bius. Pisau halasan melambangkan kebesaran seseorang atau hasangapun bagi dirinya yang membawa manfaat bagi banyak orang. Pisau halasan merupakan pedang bermata tunggal yang di ujungnya sedikit melengkung. Terdiri dari pangkal yang cukup besar dan di ujung melengkung dengan sangat tajam. Gagang pisau terbuat dari tanduk rusa. Untuk sarung pisau dibuat dari logam dan diukir dengan berbagai hiasan. Panjang pisau sendiri berkisar antara 57,5 cm sampai dengan 76 cm. Untuk membuat senjata ini tentunya bukan yang hal mudah. Hanya orang atau orang yang memiliki kesaktian yang bisa membuatnya, yaitu datu Batak. Dimulai dari mencari bahan, mengumpulkannya, dan menempanya. Dimulai dari mencari bahan-bahan, mengumpulkannya, dan menempanya menjadi sebuah pisau yang cukup sakti. Selesai ditempa, kemudian pedang diisi dengan mantra-mantra tertentu oleh sang datu. Tak hanya itu, pisau halasan juga diisi dengan racun yang sangat mematikan. Secara filosofis, pisau halasan juga dapat diartikan sebagai lambang kebesaran atau hasangan, lambang penegakan hukum, simbol kekuasaan bagi Raja Batak. Untuk menempati posisi pertama, kami memilih yaitu senjata sakti Batak yang cukup populer, yaitu tunggal panaluan. Tunggal panaluan adalah tongkat sakti yang dimiliki datu-datu di suku Batak. Tongkat sakti ini berukuran 150 cm sampai dengan 200 cm.
bentuknya sendiri berukiran manusia, dan untuk bahan pembuatannya berbahan jenis kayu khusus, yakni kayu tata. Untuk membuat tongkat atau tunggal panuluan dibutuhkan suatu ritual khusus, mulai dari pangurason, berpuasa, dan mempersiapkan sesajian. Arti tunggal panuluan sendiri ialah tunggal berarti satu dan panalun artinya selalu. Tongkat sakti ini hanya dimiliki oleh datu-datu sakti yang ada di suku. Tongkat sakti ini dipercayai tempat bersemayam oleh roh-roh para leluhur orang Batak. Kesaktian tunggal panuluan dipercayai bisa memanggil hujan, menyembuhkan orang, mengusir wabah, mendatangkan berkah, menjaga rumah dan kampung dari serangan musuh. Untuk menggunakan tunggal panuluan diperlukan ritual khusus oleh para datu. Untuk mengeluarkan kesaktian tunggal panuluan dibutuhkan sesajen atau yang disebut dengan pupuk. Salah satu bahan untuk membuat sesajen untuk tunggal panuluan ialah sisa-sisa daging atau tubuh anak kecil yang telah dikorbankan. Anak yang dikorbankan biasanya dipilih dari anak-anak yang ada di kampung tersebut. Untuk pertama-tama si anak diberikan permintaan atau segala permintaannya sebelum dikorbankan. Lalu sang datu membunuhnya dan menempelkannya untuk para roh leluhur yang mendiami tongkat atau tunggal panuluan. Banyak tongkat atau tunggal panuluan yang dibawa penjajah Belanda ke negeri Belanda dan tersimpan hingga sekarang di beberapa museum di Belanda. Untuk saat ini tunggal panuluan sangat langka ditemukan di tanah Batak, tetapi di pasaran banyak yang dijual, yaitu berupa hias-hiasan dan tidak memiliki kesaktian lagi. Itulah beberapa senjata sakti yang ada di tanah Batak. Semoga bermanfaat. Salam Horas dari kami, redaksi Sinar Tapanuli. Horas Tanah Batak.